Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan sehat badan, umur panjang, sehingga kita semua dapat menghirup udara yang luar biasa nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, pada pertemuan kita kali ini kita akan coba bahas tentang perbedaan mani, madhi, dan wadi. Karena apa? Banyak di antara kita yang belum membedakan atau belum tahu mana madi, mana wadi, dan mana madhi. Mani, madhi, dan wadi. Mani mana, madhi mana, wadi mana. Padahal mengetahui hal ini adalah sangatlah penting. Karena apa? Karena menyangkut kewajiban bersuci yang merupakan syarat sholat. Kalau kita tidak bisa mengetahui, tidak bisa membedakan antara mani mana, madhi mana, wadi mana, bagaimana kita bersucinya? Sedangkan bersuci itu adalah salah satu syarat sahnya salat. Nah, ketiga cairan tersebut yang keluar dari lubang kemaluan manusia itu berbeda secara syariat mengenai dampak yang ditimbulkan dan cara mensucikannya. Berbeda ya. Dan cara mencucikannya, misalnya mulai kewajibannya mandi, atau cuma membatalkan wudu, atau dihukumi najis yang cukup disucikan, disamakan dengan air kencing. Banyak di antara kita yang betul belum paham, belum bisa membedakan tiga cairan yang keluar dari alat kelamin manusia atau kemaluan manusia. Sedangkan tiga cairan tersebut ya betul-betul kita harus paham. Ada cairan yang keluar itu mani, ada madhi, ada wadi. Nah, kita harus tahu manakah yang mani, manakah yang madhi, manakah yang wadi. Nah, jadi timbul pertanyaan, apa dan bagaimana sebenarnya air mani? Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, apa dan bagaimana sebenarnya madhi? Yang ketiga, apa dan bagaimana sebenarnya wadi? Jawaban pertama yaitu mani adalah cairan putih dan kental bagi laki-laki dan cairan kuning dan cair bagi perempuan secara umumnya yang keluar dengan tersendat-sendat atau memuncrat mimma indafik ya, kalau dalam Al-Quran, serta disertai syahwat dan menyebabkan badan menjadi lemas. Itu namanya mani ya. Ketika keluar mani mengakibatkan atau menimbulkan badan kita lemas. Nah, mani tersebut jika dalam keadaan basah baunya mirip adonan kue, dan jika dalam keadaan kering mirip putihnya telur ya, itu. Namun menurut Imam Al-Ghazali, nah awas nih, khusus bagi wanita ya. Menurut Imam Ghazali, mani wanita hanya bercikan keluar disertai syahwat atau kenikmatan. Nah, terus bagaimana hukumnya? Hukumnya mani adalah suci dan mewajibkan mandi. Jadi ya, awas, hukum mani itu suci, tidak najis hukum mani itu. Hukum mani itu suci, akan tetapi mewajibkan mandi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Bayan fi Madhabil Imam Syafi'i
juz awal halaman 241 yang berbunyi sebagai berikut. Maniyur rajuli huwal abyadu as-sakhiru alladhi tushbihu raihatuhu raihata tal'in nakhli fi hali rutubati wa tushbihu raihatuhu raihatal baydi fi hali yubusatihi wa qad yajhalur rajulu nafsahu fil jima'i fayakhruju maniyuhu ahmaru wa qad tusihu rajulu illatan fayakhruju maniyuhu asfara raqiqan wa amma manir mar'ati fa huwa asfaru raqiqun. Itu sebetulnya banyak di kitab-kitab fikih yang lainnya. Itu yang pertama. Jawaban yang kedua yaitu pertanyaannya apa dan bagaimana sebenarnya madhi? Jawabannya adalah madhi adalah cairan putih, lembut dan licin keluar pada permulaan bergejolaknya syahwat. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah najis dan membatalkan wudu tapi tidak mewajibkan mandi. Itu namanya mandi. Nah, mandi itu ya pemula ya. Mandi. Ulangi. Apakah yang dinamakan madi tersebut? Nah, jawabannya madi adalah cairan putih lembut dan licin keluar pada permulaan bergejolaknya syahwat. Hukum madi tersebut adalah najis dan membatalkan wudu, akan tetapi tidak mewajibkan mandi. Itu adalah madi. Nah, sebagaimana dalam salah satu kitab, dalam satu kitab Takrirat ya, Takrirat pada halaman 115 sampai 116 yang berbunyi sebagai berikut. Al-madhiyu ma'un abyadu raqiqun najijun yakhruju inda farani syahwati bila syahwatin kamilatin ila an qala al-madhiyu wal wadhiyu hukmuhuma kal bauli fayanqudani al-wudu'a wa huma najisana. Itu beres ya. Nah, jawaban yang ketiga yaitu tentang mengenai wadi. Apa sih wadi tersebut atau apa dan bagaimana sebenarnya wadi? Jawabannya adalah wadi itu adalah cairan putih, keruh dan kental. Keluar setelah melaksanakan kencing atau ketika mengangkat beban berat. Nah, awas ya. Dan hukumnya yaitu seperti mati, yaitu hukumnya najis dan membatalkan wudu serta tidak mewajibkan mandi. Nah, gitu perbedaannya. Biasa habis ngangkat berat-berat ada yang keluar. Itu namanya wadi, itu najis. Kalau kita punya wudu itu batal wudunya, najis. Nah, akan tetapi tidak wajib mandi. Sama ya. Sama yang tadi itu itu referensinya dari At-Takrirat ya. At-Takrirat halaman 115 sampai 116. Al-wadiyu ma'un abyadu sakhinun katirun yakhruju ba'dal bauli aw inda hamli syai'in thaqilin ila an qala al-madi wal wadi ilaih. Itu sama ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa membedakan mana itu air mani, mana itu air madi, dan mana itu air wadi. Ya. Hukumnya air mani bagaimana setelah jelas, hukumnya air madi bagaimana setelah jelas, hukumnya air wadi bagaimana setelah jelas. Ya, bahwa hukumnya air mani tersebut suci, akan tetapi wajib mandi, dan hukumnya air madi dan wadi itu najis, akan tetapi tidak wajib mandi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.